Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, para habaib, para ustadz dan ustadzah, dan segenap penyebar kebaikan di muka bumi rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keturunan putra-putri yang salih-salihah, diberikan rezeki halalan thayyiban mubarakan, selalu diberi kesehatan, bisa menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam menjaga kesucian dalam beragama pada akhir-akhir ini yang seringkali dinodai oleh kelompok-kelompok agama itu sendiri, ada beberapa sikap yang harus kita ketahui bersama, memulai yakni dari sikap intoleran hingga suka mengkafirkan orang lain. Jadi ada 4 unsur radikalisme, yaitu yang pertama intoleran dengan orang lain yang berbeda, mengingkari fakta-fakta sosiologis kebinekaan, dan adanya konsep takfiri yang selalu mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda. Mengingkari fakta sosiologis, selalu mengkafir-kafirkan atau menyalahkan pihak lain di luar kelompoknya, atau memaksakan kehendak dengan berbagai dalil, termasuk dalil agama yang disalah tafsirkan. Yang keempat yaitu cara-cara kekerasan baik verbalistik maupun fisik. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu perlu kita sikapi di dalam beragama ini. Kita selain memahami kandungan ajaran dalam beragama, baik memahami Al-Quran maupun Al-Hadis, itu pun juga harus cerdas di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan di dalam beragama. Jadi tidak saling mengkafirkan sesama umat beragama. Ada yang dalam beragama berbeda, harus kita maklumi. Ada yang kadang dalam menerapkan ajaran agama ada yang berbeda. Seperti contoh misalnya, ada yang ketika sholat ada yang memakai kunut maupun yang tidak berkunut. Itu pada dasarnya sama-sama benar. Yang memakai kunut pun dengan dalil bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan doa kunut sekalipun tidak setiap hari, dengan argumen bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun hanya sekali pernah melakukan atau membaca apapun, maka secara hukum sunnah. Jadi ketika kita sholat dengan memakai doa kunut, itu hukumnya sunnah. Dan yang tidak memakai kunut pun dengan alasan bahwasanya Rasulullah tidak selalu memakai kunut, itu pun juga dibenarkan. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu memakai kunut. Jadi kita semuanya tidak saling mengkafirkan atau menyalahkan. Kita yakini mana ajaran yang benar harus kita jalankan. Begitu juga misalnya ada kelompok agama Islam
yang ketika sholat tidak mau berzikir, bertasbih, bertahmid, tidak mau diajak berdoa bersama dengan alasan karena esensi sholat itu sendiri sudah berdoa, kenapa harus ditambah doa lagi setelah sholat? Itu pun juga kita benarkan, kita pahami, dan tidak boleh kita saling menyalahkan. Begitu juga yang mempunyai paham seperti itu, jangan sampai menyalahkan orang-orang yang ketika selesai sholat mereka anggap itu bid'ah. Setelah sholat mengadakan zikir jahar bersama, doa bersama, itu pun juga jangan sampai menganggap amaliyah yang seperti itu juga dianggap bid'ah. Karena ketika kita sholat, yang pada dasarnya sholat itu adalah berdoa, ketika selesai sholat kita berzikir, itu pun juga ada ajarannya. Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya di waktu sholat. Selesai sholat pun kita diharuskan untuk selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ada juga kelompok yang tidak suka membaca Yasin. Ketika ada orang yang meninggal dengan kebiasaan sehari sampai 7 hari, 40 hari, itu kita harus memahaminya. Kalau memang tidak suka ya nggak usah ikut, namun jangan sampai kita saling mengkafirkan, menganggap ajaran atau amalan yang ia lakukan adalah bid'ah. Itu pun juga tidak benar. Hadirin rahimakumullah, begitu juga sebaliknya, yang suka tahlilan, zikiran, sholawatan, ketika hari-hari besar diperingati, juga tidak usah menyalahkan orang-orang yang tidak mau mengikutinya, karena mereka juga mempunyai dasar tersendiri. Hadirin rahimakumullah, jadi untuk membahas itu semuanya perlu kecerdasan ketika kita dalam memahami agama. Tidak boleh kita menganggap pemahaman yang kita pahami itulah yang paling benar. Tidak boleh kita saling mengkafirkan satu sama lain sesama umat Islam. Padahal pada hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu mana amal-amal yang diterima oleh Allah dan mana yang amal yang tidak diterima oleh Allah. Meskipun fenomena seperti ini sudah sejak lama, sejak 14 abad yang lalu Rasulullah SAW ketika sudah meninggal, Sayyidina Ali pun juga dibunuh oleh orang Islam itu sendiri. Bahkan yang membunuh putra-putrinya Sayyid Hasan, Sayyid Husain itu pun mereka orang-orang yang mengerti tentang agama, bahkan hafal Al-Quran, namun membunuh orang Islam sendiri. Hadirin rahimakumullah, jadi untuk beragama, memahami agama, mengamalkan agama, tidak perlu dengan emosi maupun kemarahan karena perbedaan amaliyah yang kita lakukan. Harus ditundukkan dengan akal sehat. Untuk mencegah kemungkaran harus dalam orientasi dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, beramal yang ma'ruf, beramal yang baik, nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ya, menganggap orang lain bid'ah, menganggap orang lain kafir, itu pun salah satu tindakan yang mungkar, tidak dibenarkan. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan, man kafara akhahu, barang siapa yang mengkafirkan salah satu di antara saudaranya, maka sesungguhnya dialah yang kafir lebih dulu. Hadirin rahimakumullah, jadi untuk amar ma'ruf nahi mungkar demi membangun kehidupan yang lebih baik, bukan untuk menghancurkannya. Jadi nilai-nilai dan pesan yang termuat dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 8 mengajarkan agar kita tetap menegakkan kebenaran dan berperilaku adil, dan tidak sekali-kali menebarkan kebencian.
Hadirin rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita menebarkan kebencian sesama muslim, sesama yang mengikrarkan dua kalimah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Maka dari itu tidak dibenarkan. Jadi tidak sesekali kebencian kita terhadap suatu kaum atau kelompok mendorong kita untuk bersikap tidak adil. Jadi semua langkah dalam beragama harus didasarkan karena Allah. Beragama, beramal, bertolabul ilmi, berjihad, dikarenakan kebencian hanya akan menurunkan nilai jihad kita di mana Allah, bahkan melanggar perintahnya. Bagaimana mungkin kita menjalankan perintah Allah dengan cara melanggar larangannya, dengan alasan berjihad, amal ma'ruf, nahi mungkar, tapi dengan jalan yang mungkar? Sangat tidak dibenarkan oleh agama dan melanggar ajaran yang Allah berikan. Ketika kita beramal ma'ruf, nahi mungkar, menjalankan kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka harus dengan jalan yang ma'ruf, dengan jalan yang baik. Jadi ada 5 ayat yang memerintahkan jihad kepada umat Islam, dan dari kelima ayat itu yang bermakna perang fisik hanyalah 1. Selebihnya adalah bermakna perjuangan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyiarkan agama Islam kepada umat manusia. Hadirin rahimakumullah. Jadi kelima ayat tersebut terdapat dalam surat yaitu Al-Quran Al-Ma'idah ayat 5, ayat 35, Al-Quran surat At-Taubah 41, Al-Hajj ayat 22. Dan keempat ayat tersebut mengajak kita untuk bersikap teguh berhadapan terhadap melaksanakan perintah agama secara istiqomah, tidak mengajak kita untuk perang. Dan yang kelima dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 52 yang artinya, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang benar. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Karena itu dalam memaknai jihad hanya sebagai perang fisik adalah mempersempit substansi jihad itu sendiri dan mendegradasi kualitas agama Islam dari agama damai menjadi agama perang yang menakutkan bagi siapa saja. Jihad harus dimaknai secara tepat dan proporsional. Jihad adalah berjuang di jalan Allah untuk semakin mendekatkan diri kepadanya melalui beribadah kepadanya, sehingga atas nama jihad tidak menciptakan radikalis dan teroris atas nama agama. Hadirin rahimakumullah, reorientasi terhadap pemaknaan jihad secara benar juga merupakan salah satu langkah deradikalisasi agama. Yang dimaksudkan menetralkan kembali terhadap pemahaman yang keliru tentang arti dan makna jihad itu sendiri. Karena pemahaman yang salah tentang arti jihad menjadi sumber atau penyebab munculnya sikap radikal yang berujung pada tindakan terorisme. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya dalam memahami agama dan menjalankan amaliyah dalam keseharian, kita juga harus toleran atas di antara teman-teman atau yang beragama, yang berfaham lain, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengkafirkan. Karena awal dari musnahnya agama yaitu perpecahan di antara kita semuanya yang memahami agama dengan keliru. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya mampu beragama dengan cerdas, memahami agama dengan cerdas,
sehingga kita semuanya amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.